Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'ana rasulah faktubna ma'asyahidin. Amma ba'. Yang saya hormati pengurusi masjid Tuan Haji Malik Chua berserta dengan seluruh ahli-ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, dan seterusnya kepada para jamaah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, dan bapak-bapak, adik-adik sekalian. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingga karena kita telah pun berada di bulan Sya'ban. Maknanya tidak berapa lama lagi kita akan melangkah ke bulan Ramadan. Kita mengucapkan syukur. Sebelum itu ada pembetulan. Tadi diumumkan Isra Mi'raj, kan? Ada juga tuh memang ada hajat mau sambung sorry. Tapi oleh kerana di luar musim sudah nih macam. Jadi saya berhajat untuk membawa tuh tajuk Nisfu Sya'ban yang kebetulan tidak berapa hari lagi nih kan, 2-3 hari lagi. Jadi tuan-tuan, sebagaimana kita tahu, bulan Sya'ban merupakan bulan yang ke-8 dalam kalender Islam. Dan bulan ini banyak memiliki keutamaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memperbanyakkan amal ibadah, berdoa dan memohon keampunan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban ini juga merupakan hadiah dari Allah yang begitu banyak sekali terhadap kita. Sebab itu kalau kita menghitung hadiah ataupun nikmat ini merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebelum datangnya Ramadan ada satu hadiah yang diberi nama Sya'ban. Sebab itu bila kita tengok, dibandingkan, kita ini terlalu banyak sudah dapat nikmat. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam surah Ibrahim ayat 34 disebut, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia, yakni Allah, telah memberikan kepada kamu segala apa yang kamu memohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Ibrahim surah ayat 34. Jadi tuan-tuan, kalau kita banding-bandingkan nikmat Allah terlalu banyak. Sejak dari mana kita lahir lagi dalam kandungan, kita sudah mendapat nikmat kandungan itu, diberikan makanan, minuman semasa dalam kandungan. Luar biasanya proses pertumbuhan pembesaran seorang manusia itu. Daripada kecil dalam perut kandungan itu, sudah diberikan suatu jenis nikmat yang dipanggil makanan dan minuman. Itu nikmat. Tuh. Apabila kita lahir saja, kita sudah diberi lagi nikmat. Kita dijaga, diberi kedua ibu dan bapa. Nikmat. Ada yang lahir-lahir, bapak, mama anda dah meninggal, lahir. Kita syukur Alhamdulillah. Dapat nikmat, dapat bertemu, berjumpa, bersua muka dengan ibu dan bapak kita. Jadi tuan-tuan, sebab itu kalau kita bandingkan antara nikmat-nikmat yang kita perolehi daripada musibah, pastinya yang banyak adalah nikmat. Adapun musibah itu kalau dapat pun hanya sebentar-sebentar, tidak lama. Jadi tuan-tuan, bulan Sya'ban adalah satu bulan yang mulia. Sejarah Nisfu Sya'ban ini mengajar kita tentang pentingnya malam ini dalam tradisi Islam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya memuliakan
bulan ini. Sebab itu sejarah nisfu Sya'ban dimulai sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban itu dari perkataan bahasa Arab. Sya'bana diambil daripada lafaz sya'bun. Bentuk jamaknya ataupun pluralnya adalah sya'banat. Artinya Sya'ban itu artinya kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan. Diberikan nama Sya'ban ataupun kelompok atau golongan-golongan karena orang-orang Arab dahulu mereka itu hidup dalam keadaan berselerak untuk mencari sumber air. Kalau ada air, sekelompok dia pergi cari. Tiada, pergi lagi tempat lain. Artinya kalau dahulu lah, zaman Arab Badawi, kalau kita tengok kehidupan Arab Badawi itu dia tidak mempunyai rumah. Macam orang di Eskimo sana tu juga. Dari satu tempat ke satu tempat di mana ada sumber air dan sumber makanan, di sanalah mereka bermastautin lebih lama. Kalau sudah habis sumber makanan dan minuman, mereka akan berpindah randa lagi. Macam Ka'bah lah satu ketika dulu. Ka'bah tu kalau kita tengok, orang tak mau tinggal tu sebelum sejarah Nabi Ibrahim dengan anaknya. Satu kawasan yang tandus, yang gersang, yang tidak ada orang peduli langsung. Tidak ada harga, jual murah pun orang tak mau tu dulu. Jadi dengan berlakunya sejarah Nabi Ismail menggesel-geselkan kakinya keluar sumber air, maka orang pun bertumpulah ke sana. Berbondong-bondonglah orang ke sana sedikit demi sedikit mencari sumber air yang akhirnya bumi Mekah itu maju sampai seperti yang kita lihat seperti hari ini. Maknanya di mana ada kemajuan di sanalah mereka tetap mau menetap. Itu orang Arab dulu. Sampai sekarang. Nah, jadi itu juga karena yang kedua, dinamakan juga kelompok itu karena mereka itu berpisah-pisah. Yang dipanggil sebagai tasya'ub, sya'bun. Tasya'ub berpisah-pisah dan berselerak. Bukan satu kawasan, berlain-lain kawasan. Ada yang tinggal di padang pasir, ada yang tinggal di gua-gua, ada yang di batu-batu, ada yang di pokok-pokok. Di mana saja yang ada sumber makanan, disitulah mereka tinggal. Nah, itu dipanggil kelompok-kelompok yang dipanggil sebagai Sya'bun, bulan Sya'ban. Dikatakan juga pendapat yang ketiga, bulan Sya'ban ini disebut bulan Sya'ban karena bulan tersebut juga muncul di antara dua bulan yang mulia, yaitu di antara bulan Rejab dengan Ramadan. Dia duduk di tengah-tengah. Biasa duduk di tengah-tengah ni pengantin bah. Sebab itu dia istimewa. Kan? Istimewa duduk di tengah tu. Kalau yang duduk di siring tu kanan kiri itu tukang kipas. Kipas pengantin. Tapi yang duduk tengah-tengah itulah Raja Sari. Istimewa. Maknanya itu dinamakan Sya'ban kerana dia duduk di tengah-tengah di antara Rejab dengan Ramadan. Dan pendapat yang keempat yang disebut oleh ulama terkenal Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, dia berkata dinamakan Sya'ban juga kerana mereka ini mencari air atau sumur setelah berlalunya bulan Rejab yang mulia. Nah, itu pendapatnya. Dan ada lagi pendapat yang lain, banyak lagi pendapat-pendapat yang mengatakan Sya'bun ini maknanya banyak lagi pendapat. Janganlah kita sebut tuh, kalau tidak mau disebut banyak tuh, tidak habis-habis. Jadi tuan-tuan, apa itu nisfu Sya'ban? Nah, sekarang ini kita berada di pertengahan, hampir-hampir sudah nih. Nisfu Sya'ban ini adalah malam yang jatuh pada 15 hari bulan dalam tanggal Hijriyah, artinya di tengah-tengah. Kata nisfu itu, an-nasab, nisfu itu berasal dari perkataan bahasa Arab artinya setengah ataupun pertengahan. Kalau disebut sebagai nisfu Sya'ban berarti malam yang jatuh pada pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Sampai nama ini digunakan juga oleh pelakon film Ahmad Nisfu. Dia mau guna nisfu Sya'ban ketara sangat kan? Jadi gunalah Ahmad Nisfu. Yang penting ada nisfunya itu. Jadi malam ini tuan-tuan, umat Islam dianjurkan untuk apa? Untuk beramal ibadat. Seperti apa di antaranya? Seperti berpuasa, sholat malam, tahajud, dan berdoa. Karena pada malam ini tuan-tuan, Allah akan memberikan keampunannya kepada umat Islam untuk memohon keampunan dengan tulus ikhlas.
Jadi perlu juga dinyatakan di sini, apabila masuknya bulan Sya'ban ini, tuan-tuan, tidak ada amalan-amalan yang khusus untuk kita lakukan pada bulan ini. Kalau macam bulan Ramadan, ada tarawih. Itu hanya dilakukan pada bulan puasa saja. Tapi bila masuk bulan Sya'ban ini, tidak ada amalan-amalan khas yang kita buat. Cuma, kita perbanyakkan juga. Kita perbanyakkan saja amal-amal yang sangat digalakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu kita qabliyah dan ba'diyah itu tidak ada, tahajudnya kurang, maka inilah peluang kita untuk menambahkan kita punya ibadat pada malam ini. Sebab ganjarannya sekali ganda sebelum masuknya bulan Ramadan. Jangan kita bilang ini sekali ganda, tapi Ramadan itu lagi banyak. Tunggu Ramadan dia lah. Kalau sampai, kalau tidak kesampaian, itu persoalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jawabnya. Tuan-tuan. Jadi rebut peluang ini. Manalah tahu kan? Bukan minta-minta bahkan. Kita tidak tahu umur kita di mana. Sebab itu keutamaan nisfu Sya'ban dalam sejarah Islam ini, satu, pertamanya pengampunan dosa. Artinya Allah memberikan kesempatan pada nisfu Sya'ban malam itu untuk mengampuni dosa-dosa umatnya yang memohon keampunan dengan ikhlas. Disebut dengan ikhlas. Ada juga yang memohon tidak ikhlas, sambil main-main, sambil memohon, sambil main handphone, kan? Sambil tengok TV, itu tidak berapa concentrate. Kalau boleh berdoa dengan khusyuk, itu handphone ketinggalan dulu, TV biarlah dulu. Memohon, kita memohon bukan kepada siapa nih, kepada Allah yang menciptakan kita. Artinya kita memohon, kalau di depan agung pun kita berdiri mau bergaru-garu pun payah, segan kita. Ini apatah lagi kita di hadapan Allah yang menciptakan manusia. Coba kita bayangkan, tiada hormat. Artinya kalau kita berdoa pada malam itu, kita bersolat, memohon apa saja permohonan, biarlah dengan rasa khusyuk dan ikhlas. Ada orang mohon dengan tidak ikhlas, ada? Banyak tuh. Banyak. Janganlah kita sebut kan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, yadullahu ila khalqihi fil lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2 orang. Apabila malam nisfu Sya'ban itu, tuan-tuan, Allah melihat kepada seluruh makhluknya. Dan semua dia ampun. Terutama yang berdoa, yang bersolat dan memohon apa saja. Kecuali 2 golongan ini, Allah tidak ampunkan. Apa dia? Pertama, orang yang syirik. Musyrik. Yang kedua, orang yang selalu bermusuhan. Nih, bermusuhan nih. Kan? Kita nih, dapat tegur 3 hari, berdosa sudah nih. Sikit-sikit masam muka. Asyik komplain saja. Buat enggak? Kan? Adik-beradik asyik lip group saja. Kan? Bertugur pun enggak. Berjumpa pun bersilat tengah jalan. Ini. Dalam WhatsApp itu main kutuk-kutuk saja penuh. Itu tidak kena peduli itu oleh Allah. Khususnya apabila tibanya nisfu 15 Sya'ban malam itu nanti. Tuan-tuan. Ini. Sebab itu Nabi kata, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban tala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin." Apabila sampai nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada hambanya lalu mengampuni orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada rasa mau gaduh-gaduh itu, buangkanlah rasa mau ingin bergaduh itu. Terutama kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran ini. Inilah kita paling banyak bergaduh. Heran kita kan. Kita mau sebut pun nanti sensitif sangat banget. Coba kita tengok orang Melayu ini, asal berjiran mesti bergaduh. Coba kita tengok bangsa-bangsa lain nih. India, Cina, orang putih berjiran. Jarang kita dengar bergaduh. Asal orang Melayu, bergaduhnya sampai tidak bertegur sapa nih, tuan-tuan. Kenapa begitu? Inilah. Sebab itulah Nabi SAW berkata, jiran kita itu 40 ke hadapan, 40 rumah ke hadapan jiran kita. 40 ke belakang, jiran kita. 40 ke kanan, jiran kita. 40 ke kiri, jiran kita. 40 ke atas, 40 tingkat dia tinggal. 40 tingkat. Jiran kita.
40 ke bawah, ngam kita duduk di tingkat 40. Suka-suka hati jadi buang kotor dari atas tuh. Apa punya jiran begini? Bertanggung jawablah tuan-tuan. Sebab itu hidup berjiran itu amat penting. Kalau kita mau tahu orang tuh baik ke tidak, tanya saja jiran dia. Ini. Tanya jiran. Jiran itu cukup tahu siapa kita. Jadi tuan-tuan, itulah sebabnya. Sebab itu dalam nisfu Sya'ban ini, kalau kita tidak minta maaf kepada orang-orang yang kita jumpa, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita selalu sebut, kalau kita ada dosa kepada Allah, kita akan direct memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dosanya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekiranya dosa kita ini terhadap manusia, adik-beradik, EJK masjid, jiran, kita jumpa orang tuh, minta maaf dulu satu-satu. Barulah Allah akan maafkan. Selagi kita tidak jumpa minta maaf, tidak mungkin Allah sukar untuk Allah maafkan. Kalau tidak sempat nanti jumpalah di akhirat, kita jumpa, carilah orang-orang itu nanti tempat kita maaf. Banyaknya orang yang di padang mahsyar untuk kita mencari, memohon maaf pada waktu itu, ibarat kita berada di tepi laut, padang pasir yang begitu banyak pasirnya. Maknya nanda jumpa lah itu. Kan? Sampai begitu. Jadi tuan-tuan, artinya buanglah sifat ego kita yang ada tuh. Apa buat, apa guna? Kan tidak berbaloi. Kita mau mempertahankan sifat ego kita itu tidak berbaloi, menyebabkan kita tidak dapat masuk surga. Siapa yang rugi? Kita. Buanglah bahkan. Sebab itu pepatah Melayu ada menyatakan, ular yang menyusur akar itu tidak akan hilang bisanya. Kita kalau kita rasa salah, kita minta maaf sama orang, kita hina kah? Tidak. Kan? Orang bilang tuh kau minta maaf sama EJK masjid tuh, banyak kok komplain dari itu, dia bilang. Contoh kan? Adik-adik minta maaf kok, dia bilang. Buat apa aku minta maaf? Biar dia datang jumpa aku minta maaf. Aku besar jangan, tonton. Biarlah kita merendahkan diri, memohon maaf, tidak kira besar ataupun kecil, yang penting kita dijamin dapat masuk surga. Itu yang penting. Kalau kita mempertahankan ego kita pun masuk neraka, buat apa ego tuh? Tidak guna. Nanti di neraka dia cakap, dia di surga, kita di neraka. Itulah bakal dia bilang, aku sudah kan? Tidak berbaloi orang bilang. Jadi tuan-tuan, inilah hadiah istimewa yang Tuhan berikan kita sempena bulan Sya'ban ini. Dan dalam bulan Sya'ban itu terdapatnya pertengahan bulan Sya'ban yang disebut sebagai nisfu Sya'ban. Sebab itu kita di malam nisfu Sya'ban apa kita buat? Kita baca tahlil, kita baca doa selamat, doa tahlil, sembahyang hajat, qiyamul lail. Kita memohonlah apa-apa. Sebab pada malam itulah doa-doa dan permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu. InsyaAllah. Itu. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat Abu Musa disebut bahwa Rasul SAW bersabda, Inna allaha la yattala'u fil laili nisfi minasya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw musyahin. Sama juga. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat makhluknya di malam nisfu Sya'ban dan memberi keampunan bagi orang yang beriman kecuali orang yang musyrik dan orang yang suka mendengki dan bermusuh-musuhan. Kalau kita tengok orang yang suka bermusuhan, ni muka dia pun terstres dia, tonton. Kalau dia datang masjid pun hari raya saja dia datang. Hari raya haji sama hari raya puasa. Wajib dia bilang. Padahal itu sunat saja. Baju baru sudah ada itu yang paksa datang. Kalau tidak datang mungkin malu, dia bilang. Pasal itu wajib. Dia kata. Kita tengok orang yang tension ini, yang suka bermusuhan. Muka dia tension nih, tekanan. Dia duduk pun seorang-seorang, tidak berkawan. Minum pun duduk seorang-seorang, tidak ada kawan. Berjalan pun seorang-seorang. Itu. Orang yang suka bermusuhan. Tidak ada dalam kepala dia itu. Asik mencakapkan, cari musuh saja. Kenapa begitu? Kan? Problem, mental problem dia bilang. Janganlah kita cakap nanti kan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kesempatan yang terbaik bagi umat Islam untuk bertaubat dan memperbanyakkan doa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah kedua ibu dan bapakku, adik-beradikku, saudara maraku, kaum kerabatku, jiran-jiranku, sahabat-sahabat karib,
muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ampunilah kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat permusuhan di antara kami. Tanamkanlah rasa kasih sayang dalam hati-hati dan sanubari kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, murahkanlah rezeki kami, tunaikanlah hajat dan cita-cita kami. Bahasa Melayu pun boleh, tidak mesti dalam bahasa Arab. Bahasa dusun boleh, Bugis boleh, semua boleh. Lepas itu kita tutuplah dengan selawat dan pujian kepada wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu syarat membaca doa. Jadi tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Sempena nisfu Sya'ban ini, sebab itu dalam WhatsApp tu banyak kita kena ingatkan tuan. Jangan lupa. Sebab itu EJK Masjid biasanya malam nisfu Sya'ban itu dia berkumpul. Dia tidak buat acara lain. Kalau boleh malam itulah dia sembahyang hajat, banyakkan doa, banyakkan tahlil, apa-apa saja. Pada malam itu dia tahajud lagi, solat, hajat, apa saja. Manalah tahu kan, yang dia tiba-tiba sakit, dia meminta supaya disembuhkan penyakitnya, pada malam itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dia pakai tongkat datang masjid, besok lusa dia buang tongkat, jalan kaki sudah siap, macam orang muda sudah. Manalah tahu. Tuan-tuan, itulah doa. Yang kedua, Sya'ban ini juga terdekat dengan yang paling dekat dengan Ramadan. Nisfu Sya'ban ini berada tepat sebelum bulan Ramadan. Sebab itu umat Islam dianjurkan untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan memperbanyakkan ibadat sebagai persiapan fisik dan spiritual. Disebut tuh tuan-tuan, persiapan fisik, nih fisik kita nih, dan spiritual. Sebab manusia ini terbina daripada dua unsur. Satu unsur fisik, satu unsur spiritual. Manusia istimewa. Kan? Sebab itu kalau kita tengok makhluk-makhluk yang lain, dengan kata lain, kalau manusia ini, kalau kadang-kadang makhluk yang pertama dicipta, akal semata-mata. Tiada nafsu. Sebab itu kalau kita bilang dia tidak pernah buat salah, wajar. Sebab nafsunya tidak ada. Kan? Itulah yang dikatakan malaikat. Dia tidak ada nafsu. Sebab nafsulah yang menjadikan kita sering salah dan silap. Itu wajar. Satu makhluk lagi diciptakan nafsu semata-mata, tidak ada akal. Jadi kalau dia penat, dia tidur di bawah kereta. Dia tidur di tengah jalan. Kan tidak akal. Yang kita nih taruh makanan di atas meja. Sekali dimakan oleh kucing, kita kejar kucing itu sampai meluruh seluruh penjuru kita. Marah kita kepada kucing, kita kejar. Kejar, lompat, lari kita kejar. Dia lompat parit, kita lompat parit. Dia lompat pagar, kita lompat pagar. Dia terlepas, kita tersangkut. Jadi itu namanya akal, nafsu semata-mata. Makhluk yang ketiga dicipta oleh Allah, yang ada nafsu, yang ada akal. Kita lah spiritual dan physical. Artinya kalau kita ini selalu salah, tidak wajar juga sebab ada akal. Tetapi kalau kita selalu betul pun tidak pernah silap pun tidak betul juga, tidak wajar sebab ada nafsu kita nih. Jadi tuan-tuan, itu kelebihan kita. Jadi persiapan kita ini, Ramadan ini, datangnya bulan Sya'ban ini, terutama nisfu Sya'ban ini, mengajar kita untuk memperbanyakkan ibadat kita sebanyak mungkin sebagai persiapan fisik. Fisik kita ini, bila kita tidak pernah puasa, sebab puasa nih kan, yang Ramadan setahun sekali siap. Lepas tu lama pula sebulan. Tiba-tiba dia puasa 2-3 hari terlemas ya, mau tidur saja. Kan? Kenapa kau nampak lembek? Puasa, dia bilang. Orang lain pun puasa, tidak juga macam kau. Aku ni jarang puasa, itulah dia itu selalu puasa. Nih kita tengok. Ini kelebihan dia. Itu fisik. Dan dari segi mental pula, spiritual ni macam mana tuan-tuan? Kan? Spiritual. Kalau orang cakap macam 2 minggu lagi puasa ni, tahu dia bilang. Kalau orang yang sudah bersiap, alhamdulillah. Kalau seminggu lagi pun tak apa, aku sudah bersedia. Tapi kalau orang hendak bersedia, macam 2 minggu lagi puasa ni tu. Iyakah? Aku ingat 3 bulan lagi. Kenapa cepat itu something wrong itu. Dia tidak bersedia daripada spiritual dia. Tidak bersedia untuk menghadapi Ramadan. Jadi nisfu Sya'ban yang terletak di dalam bulan Sya'ban ini memberikan kita latihan. Memberikan kita tunjuk ajar. Supaya kita sentiasa bersiap sedia, bersiap siaga untuk menghadapi dari segi spiritual dan fisikal kita supaya
kita mampu menjalani ibadat puasa yang selama sebulan ini dengan aman dan selesa, tanpa sakit-sakit. Sebab itu kalau orang yang tidak bersedia dari segi fisik dan mental, kadang-kadang sehari 2 gastrik saja. Gastrik aku, dia bilang, enggak aku boleh puasa, dia bilang. Pergi hospital cek, dokter bilang tiada pun gastrik, dia bilang, oke siapa nih, dia bilang, kenapa puasa datang gastrik? Jadi tuan-tuan, yang ketiga, nisfu bulan Sya'ban ini juga menjadikan malamnya itu dimakbulkan doa, tuan-tuan. Malam nisfu Sya'ban juga dikenal sebagai malam yang penuh dengan dikabulkan doa. Rasul SAW menganjurkan umat Islam untuk memperbanyakkan doa dan permohonan pada malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala memohon kepada hamba-hambanya memberikan yang terbaik yang mereka minta dengan tulus untuk kebaikan mereka sendiri. Artinya, kita ni berdoa tuan-tuan bukan untuk kita saja. Untuk ibu dan bapa kita walaupun sudah meninggal, anak-anak kita, istri kita dan istri-istri kita, banyak bini-bini kan, dan saudara mara kita yang lain, muslimin dan muslimat semuanya, semua kita minta. Itu keistimewaannya, jangan lupa. Sebab itu kita tuan-tuan, kita ada sahabat nih, kawan kita nih kan, itu sebaiknya dia tolong mendoakan kita. Kadang-kadang kita ni pun terlupa mendoakan diri sendiri, kita ni lupa, tapi kawan itu, ya Allah ya Tuhanku, dia bilang, tolonglah perbaikilah kehidupan kami, masukkanlah kami bersama di dalam surga bersama-sama. Tengok, ini kebaikan kita mempunyai kawan-kawan yang soleh. Sebab itu ulama kata, perbanyakkanlah kawan-kawan kita yang soleh. Mereka itu banyak mendoakan kita untuk kebaikan mereka dan kebaikan kita juga. Itu. Tuan-tuan, yang keempat, malam yang penuh keberkatan. Di nisfu Sya'ban ini pula adalah malam yang paling banyak diberikan keberkatan. Selain daripada Ramadan. Ramadan tu nanti kita cakap lain lah. Sejarah menyebutkan bahawa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh dengan keberkatan kerana Allah memberikan limpah kurnianya yang tidak terhingga pada malam itu. Sebab itu kalau kadang-kadang malam nisfu Sya'ban tu kadang-kadang orang yang berjaga malam tu lebih banyak dia. Sebab dia tahu dia punya rahmat keberkatan melimpah-limpah pada malam itu. Jadi kita rebutlah peluang yang ada pada malam nisfu Sya'ban itu. Artinya masuk saja maghrib, dialah itu. Dan apabila masuknya sampai azan maghrib besoknya, maka habislah sudah tempoh nisfu Sya'ban itu. Oleh kerana itu umat Islam digalakkan melakukan pelbagai amalan. Apa kita buat? Kita selain daripada kita puasa, kita baca Al-Quran, kita solat malam, berzikir, doa dan sebagainya. Macam-macam. Sebab itu kita sebut tadi, tidak ada amalan-amalan yang khusus seperti di bulan Ramadan yang kita buat pada malam nih Sya'ban ini. Tidak ada. Kalau ada juga itu ajaran sesat itu. Insya Allah ada itu di sini. Nanti kita kalau sampailah pada beberapa ajaran sesat yang diamalkan pada bulan Sya'ban. Kita akan bicarakan. Macam dah sampai rasanya nih, panjang lagi nih. Jadi amalan yang dianjurkan pada nisfu Sya'ban itu tuan-tuan, ialah puasa sunnah. Puasa pada tanggal 15 Sya'ban. Meskipun tidak wajib, puasa ini memiliki banyak keutamaan. Rasul SAW sering berpuasa pada pertengahan Sya'ban. Puasa ini dilakukan pada siang hari sebelum nisfu Sya'ban. Itu pertama. Jadi selain daripada itu, solat malam, tahajud, membanyakkan zikir, seperti kita cakap. Kita ambillah apa kita tengok. Rasul SAW sering berpuasa. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu katanya, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan. Dalam banyak-banyak puasa Ramadan penuh, tetapi dalam banyak-banyak bulan ini, bulan Sya'ban lah paling banyak Nabi berpuasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih dari bulan-bulan yang lain, melainkan pada bulan Sya'ban. Itu Aisyah cakap. Dalam satu hadis disebut, An Abi Salamah. Kita baca matan dia teruslah. Dia punya matan ni panjang. Pernah menceritakan, wah Nabi tidak pernah berpuasa.
Dari Abdullah bin Qais bahwasanya dia mendengar Aisyah berkata, apabila beliau mengerjakan sesuatu, beliau mengerjakan secara terus menerus. An Abi Abdullah ibn Qais annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana ahabbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumu Sya'ban summa yusalluha bi Ramadan. Bulan yang paling disukai oleh Allah oleh Rasulullah untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kerana itu beliau menyambung daripada bulan Sya'ban terus pergi bulan ke Ramadan. Dalam satu riwayat dalam satu riwayat menyebut bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia ini ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila tibanya bulan Sya'ban ini, segala amal-amal kita itu diangkat oleh malaikat untuk dipersembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebut qala haddatsani Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala zalika syahrun yaqfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Tengok. Aku bertanya, wahai Rasulullah, Usama bertanya, aku tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak betul kau puasa ni Rasulullah. Heran aku, apa hal ini? Apa? Nabi menjawab, bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitulah antara Rajab dan Ramadan. Bulan, katanya, bulan Rasulullah kata, bulan diangkat amal-amal kepada Rabb semesta alam. Dan aku ingin, Nabi kata, aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Coba bayangkan, laporan kita itu yang dicatat oleh kiri kanan kita malaikat nih, atid darah kita nih, dicatat untuk diangkat, dipersembahkan kepada Allah. Waktu itu kita sedang solat, Nabi kata. Tapi coba kita bayangkan, ketika amal kita diangkat, kita sedang beli nombor, ataupun sabung ayam, ataupun mabuk-mabuk. Apa cerita? Nah, malaikat cakap, ini punya laporan. Artinya, mengecewakan. Artinya, laporan yang kita angkat itu, diangkat itu, biarlah yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku suka kalau amal aku diangkat ke atas langit oleh malaikat, dipersembahkan, biarlah aku sedang berbuat sesuatu yang terbaik, yaitu berpuasa, bersolat, tahajud, bersedekah, bersilaturahim, dan berbagai-bagai lagi. Itu, tuan-tuan. Artinya, pentingnya pada bulan ini, itulah amalan kita diangkat untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam puasa ini, yang paling diutamakan dalam bulan Sya'ban ini, memperbanyakkan puasa kita, kerana dia dapat membantu badan dan hati kita ini untuk lebih bersiap menyambut Ramadan. Sebab itu puasa ini Sya'ban ini bulan penting. Mana-mana puasa yang ada tertinggal, inilah masa kita untuk qada. Sebab bila masuk nanti bulan Ramadan, kita qada, kena denda lagi tu, penalti lagi. Jadi sebelum masuk penalti kena, baiklah kita kasih habis bulan ni. Jadi tuan-tuan, biasanya orang perempuan lah kan. Kalau ibu-ibu lah, bapak-bapak ni jarang dia mau qada ni. Kalau dia pergi musafir pun, biarlah dia tahan, dia sanggup puasa. Sebab mau mengqada itu nanti bukan senang, kan? Mau mengqada itu bukan senang, terutama hari ketiga, hari raya, 4, seminggu, sebulan hari raya tu, makanan berlimpah-limpah. Kau nak makan? Puasa apa dia bilang? Tengok saja. Itu cabaran. Ini. Di pejabat tu, kalau ikut kira hari-hari, minggu-minggu, mesti ada jamuan sempena hari raya. Keluar dari bulan Syawal pun masih ada lagi sebutan raya. Macam mana? Aku puasa ini pun sayang nih, dia bilang. Tengok. Artinya, dia mau mengkada puasa itu masalah, baiklah dia tahan dulu. Sebab itu, orang-orang yang begini ini sangat beruntung. Kerana mereka itu lebih mementingkan keredaan Allah daripada keredaan sesama manusia. Tuan-tuan, oleh kerana itu, maka dia sudah habis, sudah itu, mau suruh berhenti lah sudah itu. Oleh kerana itu, dalam masa kita nisfu Sya'ban ini, apa yang perlu? Kita menghilangkan rasa kedengkian kita antara kita dengan orang lain. Kalau ada, buanglah. Yang mana kita tidak pernah tegur itu, tegurlah bah. Kan? Jangan tunggu dia yang mulakan, biar kita yang mulakan. Manalah tahu kita punya silap pada asalnya berpunca daripada kita, mana kita tahu kan?
tegurlah, kan? Yang penting modal kita untuk masuk ke surga itu besar peluangnya. Daripada kita mempertahankan ego kita tapi masuk neraka, buat apa kita? Nah, kan? Nah, itu. Yang kedua, berdoa dan bertaubat dari kemungkaran. Nah, begitu juga sekiranya kita ada dua ibu bapak minta maaf. Mohon maaf lah jangan tunggu hari raya atau puasa. Nih, sekarang nih pulang kita untuk memohon kemaafan daripada kedua ibu bapak. Begitu juga kalau kita telah berlaku zalim, mengadu domba, kita membawang dan sebagainya. Itu semua kita mohon maaf pada nih malam nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat selama ini diampunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang untung? Kita sendiri. Jadi tuan-tuan, sebab itu kebanyakan masjid-masjid dan surau-surau mengambil upaya supaya malam nisfu Sya'ban ini dia utamakan untuk mengambil peluang keredaan dan keampunan Allah, itu yang paling utama. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan panjang lagi. Nih, kalau kita tengok, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, kita akan bertemu lagi pada bulan-bulan yang seterusnya. Yang utamanya mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat bertemu dan dapat beramal dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan itu ganjarannya sungguh luar biasa. Sebab dalam sehari, hari Jumat yang paling mulia. Dalam setahun, bulan Ramadan yang paling mulia. Itu kita mau ketemukan dengan bulan Ramadan. Kalau manusia ini tahu betapa hebatnya puasa itu, mereka ini mau, kata ulama, kalau boleh hari-hari mereka mau berpuasa. Sampai begitu sekali, tuan-tuan. Tapi tidaklah Nabi suruh begitu. Mudah-mudahan. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas keterlanjuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.